Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita sampai pada hari ini, dan kita sudah melewati 7 renungan tentang 7 perkataan salib yang diakhiri dengan minggu lalu. Selamat datang dan bergabung, saya bersyukur sekali jika masih ada saudara-saudara, teman-teman yang mau merenungkan bersama-sama dengan saya firman Tuhan di pelayanan YouTube di Sepatan Ministry. Doakan kiranya renungan-renungan ini boleh terus menjadi berkat bagi orang banyak, dan orang-orang makin mengenal channel YouTube ini, sehingga makin banyak orang yang terberkati lewat firman Tuhan. Terus kali kita akan kembali kepada tema besar renungan dari awal tahun 2023 ini, yaitu tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Saya membaca 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami sudah membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami memahami firman Tuhan ini dan boleh menjadi bekal untuk kami menjalani hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, tema tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah sudah kita lalui selama 4 sesi yang lalu sebelum 7 perkataan salib. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk mengingat kembali pembahasan-pembahasan sebelumnya. 2 Timotius 16 ke 17 ada beberapa, kita sebut saja ada 4 prinsip penting manfaat firman Tuhan bagi kita semua. Yang pertama itu untuk mengajar. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita. Terus kalian, waktu kita membaca firman, firman itu menjadi satu penuntun bagi hidup kita. Kemudian menjadi penjaga kita terhadap ajaran yang sesat. Kita membaca firman Tuhan, tujuannya apa? Supaya kita makin mengasihi Tuhan. Dan cara kita makin mengasihi Tuhan adalah dengan cara mengenal Tuhan. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan mengajar kita untuk makin mengenal Tuhan. Saudara, seberapa engkau mengenal Tuhanmu? Secara menyeluruh, pemahaman tentang Tuhan seperti apa? Kita firman Tuhan mengajar kita untuk apa? Menuntun kita kepada hidup yang makin kudus, mendewasakan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, dan menuntun kita untuk bertindak, bukan cuma mengenal secara teologi saja. Luar biasa sekali manfaat firman Tuhan ini. Pada saat engkau belajar firman Tuhan, kau harusnya makin hari makin dituntut untuk hidup makin kudus di hadapan Tuhan. Sudah manfaat yang kedua, firman Tuhan juga menyatakan kesalahan. Ini bicara mengenai kesalahan pemikiran kita, kesalahan ide, teologi kita, semua dipaparkan oleh firman Tuhan. Seperti ronsen atau X-ray. Tapi bukan cuma itu, tetapi dosa-dosa kita pun, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Dan ini harusnya mendorong kita untuk stop, untuk berhenti berbuat dosa. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak sampai di situ, saudara sekalian. Manfaat yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan mengoreksi hidup kita untuk bisa makin berubah ke arah yang lebih baik, untuk bertumbuh ke arah yang benar. Firman Tuhan mengoreksi kita, memperbaiki kelakuan kita, memberitahu kita bahwa ini loh ada saat-saat yang salah, ada blind spot dalam kehidupan kerohanian kita. Dan harusnya adalah improve hidup kita, improve karakter kita untuk makin hari makin serupa Kristus. Dan yang terakhir saudara, firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Ini poin yang penting bicara mengenai apa itu sebetulnya kebenaran. Bagaimana firman Tuhan mendidik kita untuk makin mengerti kebenaran dan mau hidup di dalam kebenaran. Bicara mengenai standar moral, mengetahui apa yang benar dan yang salah. Bicara mengenai aspek-aspek hidup kita yang harusnya Tuhan ada di situ. Dan secara aplikasinya, saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat ada 8 plus 1. Ya, saya berikan bonus 8 plus 1 area kehidupan kita yang akan bersama-sama kita renungkan beberapa waktu ke depan ini. Di mana firman Tuhan itu memberikan instruksi, memberikan arahan, mendidik kita dalam kebenaran. Dalam 8 plus 1 aspek kehidupan. Yang pertama adalah dari sisi nanti karir atau bisnis. Bagaimana engkau bekerja? Bagaimana engkau melakukan usaha-usaha bisnismu? Yang kedua adalah bagaimana kita mengurusi finance and wealth. Itu aspek yang kedua, finance and wealth. Bagaimana orang Kristen mengelola keuangan mereka. Bagaimana orang Kristen melihat kekayaan.
Aspek yang ketiga adalah aspek mengenai friends and family. Bagaimana relasi kita dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Bagaimana kita, yang keempat, waktu kita mengatakan fun, recreation, entertainment, aspek rekreasi, aspek rekreasi. Kemudian yang kelima adalah aspek kesehatan, health and fitness. Orang Kristen pun harus pikirkan aspek ini, saudara. Tidak bisa hanya pikirkan secara rohani saja. Kemudian, bagian yang berikutnya adalah soal love life, kehidupan percintaan, kehidupan kasih, sesama suami istri dan sebagainya. Bagian berikutnya adalah soal personal and spiritual development, secara pengembangan diri secara pribadi maupun secara kerohanian. Yang ke-8 adalah bicara mengenai physical environment, bagaimana lingkungan kita. Soal itu 8 area hidup kita yang akan kita sama-sama gumulkan. Bagaimana firman Tuhan masuk dalam seluruh aspek hidup itu dan kita harusnya menjadi orang yang berbeda. Dan yang plus satu bonusnya adalah bagaimana kita mengurusi waktu, time management. Sekalian itu adalah hal-hal yang ke depan akan kita sama-sama gumulkan, hal-hal yang praktis, yang saya rasa setiap kita harus dengar, harus belajar menggumulkan dan melakukan firman Tuhan tersebut. Dan semua itu akan kita lihat dari sudut terang firman Tuhan. Bagaimana kita menjalankan itu semua, 81 aspek tadi. Apakah mengikuti standar dunia? Ikut aja apa kata arus dunia, kata filosofi dunia. Apakah kita menjalankan sesuai dengan standar kita sendiri saja? Yang penting cocok dengan hidup aku. Karena banyak sekali orang Kristen yang memisahkan hidup mereka antara aspek rohani dengan aspek duniawi. Banyak orang Kristen yang memisahkan kehidupan mereka, kalau untuk urusan kerja gak usah bawa-bawa Tuhan. Urusan Tuhan, ya sudah Tuhan. Sehingga saudara, banyak terjadi, kok bisa ya dia seperti ini padahal dia seorang Kristen. Kok bisa ya dia lakukan itu padahal dia seorang pengurus jemaat dan sebagainya. Sehingga saudara, bersama-sama dengan saya, kita bergumul untuk bagaimana menjalankan 8+1 area-area hidup kita itu sesuai dengan standar firman Tuhan. Saudara, kembali kepada Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang menarik sekali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti dari seluruh aspek hidup kita itu jangan serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembahasan yang sangat panjang dari 2 ayat ini. Saya tidak akan menggali lebih dalam bagian ini, tetapi untuk menutup renungan ini, saudara, saya menemukan 3 hal. Yang pertama, different life, different living. Bagaimana kita harus menjadi seorang yang punya kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Yang kedua adalah transforming life. Bagaimana hidup kita harus ditransformasi oleh firman Tuhan. Jikalau bukan firman yang mentransformasi hidup kita, maka semua hal tadi kita akan menjadi sama dengan dunia ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita punya discerning life. Hidup yang bisa membedakan. Bijaksana dari Tuhan, membedakan. Manakah kehendak Allah? Apakah ini yang baik, yang sempurna? Apakah ini yang berkenan kepada Allah atau bukan? Saudara, bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kita satu hidup yang seperti itu. Hidup yang berbeda dengan dunia. Hidup yang sudah ditransformasi oleh firman Tuhan. Dan hidup yang bisa membedakan. Apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna, apa yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, itulah hal-hal yang mau sama-sama kita gumulkan ke depan ini. Kalau saudara punya pertanyaan, ingin diskusi, ingin sharing, silakan berikan komen di YouTube channel ini. Atau bisa DM di Instagram saya. Saya berdoa kiranya lewat bagian ini, saudara, kita akan terus menggumuli tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tujuan akhirnya adalah kita bersama-sama bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan sekedar kita memahami apa artinya berbuah. Tujuan akhirnya adalah nama Tuhan boleh dimuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan memberkati. Amin.